Materi yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian komunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi. Simak dengan baik ya materinya. Pengertian bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Inti komunikasi yaitu komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian informasi. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Bentuk-bentuk komunikasi dibagi menjadi 5. Pertama, ada komunikasi intrapersonal. Kedua, ada komunikasi interpersonal. Ketiga, komunikasi kelompok. Keempat, komunikasi organisasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Pertama, ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi pada diri sendiri atau dengan dirinya sendiri. Tipe komunikasi intrapersonal sama dengan proses berpikir, yaitu ketika seseorang secara sadar atau sengaja mengirimkan informasi pada dirinya untuk menganalisis sebuah situasi dan mengambil sikap atau keputusan. Ketika kita ingin memecahkan masalah, membuat keputusan, atau mencari sebab dan akibat, kita akan berinteraksi dengan diri kita sendiri. Apa yang baik, buruk, dan apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya merubah sikap atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Dalam komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat dalam kelompok masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok tersebut. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok atau bukan bersifat pribadi. Contoh komunikasi kelompok yaitu rapat, seminar, workshop, dan sebagainya. Keempat, ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi sering dijadikan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruang lingkup komunikasi tersebut. Pada umumnya,
Komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan masyarakat, komunikasi, dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Terakhir, ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa agar penyampaian pesan cepat tersampaikan. Komunikasi massa juga merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikasi secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa dan sejumlah orang besar. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Bentuk-bentuk komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu pertama, ada komunikasi intrapersonal. Kedua, ada komunikasi interpersonal. Ketiga, ada komunikasi kelompok. Keempat, ada komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, ada komunikasi massa.